Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa tujuan Ymir selama 2000 tahun. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Langsung saja, apa yang membuat Ymir hidup selama 2000 tahun ini? Ternyata jawabannya sudah dijelaskan oleh Eren Yeager, bahwa selama ini itu karena cintanya pada suaminya alias Raja Fritz saat itu. Oke, bagaimana ceritanya? Awalnya Ymir itu bisa dibilang tidak tahu apa-apa tentang cinta, hingga ia menjadi budak dan melihat seseorang yang melakukan pernikahan. Ya, pria dan wanita yang ia lihat berciuman. Itulah mungkin yang memotivasi awal Ymir kenapa ia jatuh cinta pada Raja Fritz. Tapi ini memang masih misteri, kenapa Ymir malah jatuh cinta pada raja. Kronologinya belum jelas sama sekali. Pasalnya, rajalah orang yang telah membakar desanya, membunuh orang tuanya, dan bahkan memotong lidahnya. Lalu kenapa ya Ymir suka raja? Kesampingkan hal itu, pada malamnya Ymir membebaskan babi tersebut dan mendapatkan hukuman dari orang yang ia sukai, yaitu kebebasan. Mungkinkah ini adalah awal mula ia menyukai Raja Fritz? Soalnya raja dengan murah hati memberikan dia kebebasan, seperti yang raja katakan. Kebebasan sendiri bagi Ymir mungkin adalah suatu hal yang berharga dan berarti, sama seperti yang ia lakukan untuk membebaskan babi tersebut. Jadi apakah ini artinya mulai dari sini? Oke, anggap saja begitu. Ketika Ymir sudah merasakan cintanya, walaupun sudah mendapatkan kekuatan Titan, ia kembali lagi pada raja untuk melayaninya dan sah menjadi istri dari orang yang ia sukai tersebut. Ia pun membantu raja dan suku Eldia untuk mendapatkan kemenangan dari suku Marley dan juga membangun peradaban. Hari-hari pun berganti hingga ia pun mempunyai 3 anak dari orang yang ia cintai tersebut. Dan pada akhirnya ia meninggal dunia akibat melindungi kekasihnya tersebut. Namun setelah kematiannya, Ymir terus melayani rajanya atau suaminya. Sampai 2000 tahun kemudian, ia selalu patuh pada keturunan raja atau keturunan dirinya sendiri, yang sekaligus juga pewaris dari founding Titan. Pertanyaannya, kenapa? Ya, itu karena cinta Ymir. Ini menurut admin setelah melihat kisah Ymir ini. Ymir percaya bahwa cinta sejati itu adalah selalu mengikuti perintah dari rajanya. Untuk itulah ia melakukan semua ini selama 2000 tahun. Itulah cinta yang ia percaya. Walaupun sakit rasanya, terus membuat Titan dalam dunia yang ia buat sendiri, namun ia percaya begitulah cinta. Nah, untuk itulah mungkin selama 2000 tahun di dunia Path atau dunia jalur ini, yang menghubungkannya ia ke semua keturunan Ymir, ia pun menemukan satu orang yang senasib dengannya. Dialah Mikasa. Itulah kenapa Eren berkata orang yang dicari Ymir selama ini adalah Mikasa. Lalu beginilah inti ceritanya. Ymir memilih Mikasa karena mereka mirip. Sejatinya Mikasa juga mencintai Eren sebagai seorang kekasih. Tapi di saat bersamaan ia juga menderita dan bahkan sangat jarang dilirik oleh Eren sendiri. Terkecuali pesan terakhir Eren di kabin ya. Itu pun Eren berani begitu saat-saat terakhirnya saja. Oke, jika Ymir dan Mikasa hampir sama dalam ceritanya, lalu apa persamaan Raja Fritz dan Eren Yeager? Sejatinya mereka mungkin beda, tapi memiliki kesamaan juga, yaitu mereka terlalu fokus pada tujuan utama mereka. Jika Raja Fritz hanya peduli pada kejayaan suku Eldia atau rasnya sendiri, bahkan bisa dibilang gila kekuatan, hingga berpesan pada anak-anaknya bahwa pemerintahan Eldia akan abadi. Maka Eren hanya peduli pada kebebasan. Eren hanya ingin menghancurkan Titan sebagai sumber masalah, hingga berani melakukan rambling yang memakan korban 4/5 manusia. Jadi cinta mereka untuk kekasihnya adalah nomor kesekian. Nomor 1 adalah itu, ambisi mereka. Itulah kenapa saat Ymir melindungi raja bahkan sampai sekarat, raja sama sekali tidak menganggap Ymir sebagai istrinya ataupun kekasihnya. Malah ia masih menganggapnya budak yang selalu bekerja dengannya. Tak pernah dilirik sama sekali. Lalu Eren juga begitu. Eren merasa penting bahwa kebebasan untuk warga Paradis, termaksud teman-temannya hidup panjang itu begitu berarti. Hingga tak ada waktu untuk romantisan pada Mikasa.
Eren sebenarnya tahu perasaan Mikasa, tapi ia sama sekali tak punya waktu untuk santai-santai dan menikmati hal tersebut. Untuk itulah Ymir dan Mikasa dikatakan sama, karena mereka sama-sama menderita akan cintanya. Ada satu titik lagi kenapa Mikasa itu sama dengan Ymir. Jika kalian tahu, Raja Fritz itu memang bertindak sebagai raja, tapi sebelum dan sesudah mendapatkan kekuatan Titan, Raja Fritz dikenal brutal. Ia membakar dan menjara desa lain, dan juga menundukkan ras lain yaitu Marley sebagai musuh bebuyutannya. Lalu Eren sebelum insiden jebolnya tembok Shiganshina ataupun kematian ibunya, Eren juga dikenal brutal. Jika kalian tahu, Eren pada saat kecil sudah membunuh 2 orang dewasa, dan itulah sisi gelap pada Eren itu sendiri. Yang jadi pertanyaan, mengetahui hal tersebut, Ymir dan Mikasa tetap mencintai mereka. Karena apa? Mungkin selain cinta, jawabannya adalah karena mereka memberikan apa itu kebebasan. Raja Fritz akhirnya memberikan kebebasan berupa menjadi istrinya dan berhenti menjadi budak pesuruh. Eren akhirnya memberikan syalnya sebagai bentuk bahwa Mikasa bebas memilih hidupnya daripada dijadikan budak oleh pencuri tersebut. Bagi Mikasa dan Ymir itu adalah hal yang sangat berarti. Tapi bukannya ada hal lain yang harus dilepaskan agar kita bebas selain mencintai. Dalam kasus Ymir, melindungi kekasihnya saat itu adalah pilihan yang menurutnya adalah cinta sejati. Tapi bisa juga merelakan kekasihnya mati. Karena Ymir masih memiliki 3 putrinya dan mungkin bebas dari rasa sakitnya mencintai raja. Nah, sini ini sebenarnya adalah khayalan atau seandainya hari itu Ymir lebih memilih tidak menyelamatkan Raja Fritz dan akhirnya terbebas. Dan Mikasa adalah orang yang berani menunjukkan hal itu. Pasalnya kita tahu betapa besarnya cinta Mikasa pada Eren, tapi ia rela membunuh kekasihnya sendiri demi menghentikan Rumbling, menyelamatkan teman-temannya dan juga 1/5 umat manusia. Keberanian Mikasa membuat Ymir sadar bahwa ada orang yang berani, ada orang yang mampu melepaskan cintanya demi kebebasan rasa sakitnya. Itulah kenapa Ymir tersenyum saat Mikasa menebas Eren, karena Mikasa menunjukkannya bahwa beginilah caranya, jika memang tidak bersama, ada kalanya harus membuat keputusan yang sulit. Ya, itulah dia, keputusan sulit yang tadi dilakukan Ymir pada waktu itu. Akhirnya dituntaskan oleh Mikasa kepada Eren. Untuk itulah, akhirnya Ymir benar-benar bebas dan akhirnya meninggalkan dunia ini berkat Mikasa yang menunjukkan pilihan sulit tersebut. Sebagai catatan, sebenarnya Ymir itu pengen banget Mikasa merasakan apa yang ia rasakan dengan cara agak jahat. Tahukah kamu bahwa sakit kepala Mikasa itu akibat Ymir yang memanipulasi ingatan Mikasa? Dan setiap Mikasa sakit kepala, Mikasa selalu mengingat kebrutalan Eren saat membunuh 2 orang dewasa pada malam saat ia diselamatkan. Nah, mungkin kalian pikir ini hanyalah trauma biasa, tapi faktanya tidak begitu. Ymir sengaja ingin menunjukkan pada Mikasa bahwa inilah Eren sebenarnya. Ini Eren loh yang membunuh orang lain dengan brutal. Jika kalian pikir ini trauma, harusnya yang ditunjukkan kedua orang tua Mikasa kan? Nyatanya tidak. Selain ingatan tentang Eren pada malam itu, Ymir juga selalu mengacau ingatan Mikasa dengan menunjukkan perkataan jahat Eren padanya bahwa ia selalu membencinya. Artinya adalah Ymir ingin menunjukkan juga bahwa Eren itu sejahat ini. Ayolah buat keputusan. Atau ayolah habisi saja Eren. Apakah kau masih mencintainya setelah semua yang Eren lakukan padamu? Ya, sangat licik bukan permainan Ymir. Tapi pada akhirnya Mikasa mengakhiri nyawa Eren bukan karena provokasi hal tersebut. Mungkin Mikasa sudah tahu kalau itu semua hanya kebohongan. Dan ia juga sudah tahu Eren dari kecil. Maka dari itu alasan Mikasa mengakhiri nyawa Eren bukan lain adalah bentuk kebebasan Eren itu sendiri dan juga dirinya. Karena walaupun Eren tetap hidup, percuma juga jika semuanya di depannya hancur. Mikasa mungkin tahu bukan cuma dia yang harus hidup, ada sahabat Eren juga yaitu Armin dan juga kawan-kawannya. Makanya dengan pilihan Mikasa ini, akhirnya ya, Eren mati, dan itu membuat Ymir akhirnya beristirahat dengan damai. So, begitulah penjelasan kenapa Ymir ada selama 2000 tahun ini. Itu artinya juga guys, selama 2000 tahun ini, mungkin baru Mikasa yang merupakan satu-satunya orang yang berani
merelakan cintanya demi sebuah kebebasan atau perdamaian, alias ya, Mikasa adalah wanita yang langka. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.